Anak Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ketika kami sebagai keluarga, lepas keluarga boleh beribadah pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini diberi judul menguatkan tatanan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini adalah soundtrack film yang diminati oleh keluarga di Indonesia dalam film Keluarga Cemara. Dan ungkapan ini bukan hanya lirik, tetapi sebuah kebenaran bahwa keluarga memang adalah harta yang berharga. Dalam pemahaman iman orang percaya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk sebuah keluarga. Persekutuan yang indah dalam sebuah keluarga bisa kita lihat jika keluarga-keluarga dalam jemaat hidup dalam persekutuan yang indah dan harmonis. Kebahagiaan juga baru lengkap kalau dirasakan bersama-sama dalam sebuah ikatan keluarga. Oleh karena itu ada pepatah orang Jawa yang mengatakan mangan ora mangan asal ngumpul. Bergelimang harta juga tidak membuat bahagia, apalagi kalau keluarga berantakan. Karena berbagai hal, juga karena tidak menjaga kekudusan hidup yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Dalam bacaan kita, Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30, Tuhan mengingatkan orang Israel supaya menjaga kekudusan perkawinan. Umat Israel telah melihat kehidupan orang Mesir dan orang Kanaan. Mereka hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan, dan tanpa aturan mereka bisa kawin-mengawin di antara sesama anggota keluarga mereka sendiri. Di dalam Imamat pasal 18 ayat yang ketiga, sebelum bacaan kita dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Dan juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini Tuhan mengatur kehidupan orang Israel dengan aturan-aturan yang jelas dan transparan. Dari ayat 6 sampai 11 kita melihat peraturan perkawinan yang tidak boleh dilakukan di lingkaran pertama, yaitu antar sesama anggota keluarga. Pada masa itu seorang laki-laki bisa mempunyai istri dua. Ketika kedua istri ini mempunyai anak laki-laki, anak tersebut tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan saudara perempuannya, sekandung atau lain ibu. Kemudian di dalam ayat 12 sampai ayat 18
peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilakukan di lingkaran kedua, yaitu di antara sanak famili. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan saudara dari ayah atau ibunya, atau melakukan kecemaran dengan om atau tantenya, ataupun orang tua, mertua dengan menantunya, atau dengan cucu, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, peraturan-peraturan tentang kudusnya perkawinan harus dilakukan orang Israel, seperti tidak boleh bersetubuh antara laki-laki dan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan, ataupun antara manusia dengan binatang, yang pada saat itu dilakukan oleh orang-orang di sekitar bangsa Israel. Dalam ayat 24 sampai ayat 30 dijelaskan bahwa bangsa-bangsa lain telah menajiskan diri mereka, keluarga dan bangsanya, dengan melakukan kecemaran, sehingga Tuhan menghalau mereka. Tuhan mengusir mereka, karena siapapun yang melanggar aturan tersebut disingkirkan dan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat sebelum bacaan kita, Imamat 18 ayat 5, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya." Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada masa kini? Kita juga diperhadapkan dengan kehidupan perkawinan yang tidak lagi harmonis. Perkawinan yang gagal. Orang tua yang tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya, yang terlalu sibuk untuk bekerja. Keluarga yang berantakan, anak-anak menjadi broken home. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup kudus, karena Allah kita kudus. Imamat 11 ayat 44. Kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Bahasa Ibrani kudus atau wados, ya, itu artinya dipisahkan. Bahwa orang percaya bukan pada dirinya kudus, tetapi dia dikuduskan. Tidak boleh mengikuti kehidupan dunia ini. Dia dipisahkan, dia harus berbeda. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kudus ketika kita datang beribadah, tidak hanya kudus kalau kita dilihat oleh orang hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi juga dalam seluruh kehidupan kita. Kehidupan pada zaman ini, kita tahu bahwa banyak godaannya. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang harmoni? Mungkin orang hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri, hidup tidak takut akan Tuhan, maka hancurlah kehidupan rumah tangga itu. Kekudusan rumah tangga harus terus kita usahakan. Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, "Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Dan ayat 12 mengatakan, Roma 6 ayat 12, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menguatkan tatanan keluarga dimulai dengan menjaga kekudusan perkawinan. Bagaimana caranya? Kekudusan perkawinan kita jaga dengan pertama-tama takut akan Tuhan. Terus membangun mezbah dalam kehidupan keluarga. Pada masa ini, ketika kita semua bekerja dari rumah, mungkin banyak waktu untuk membangun kehidupan beribadah antar anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang terus setia membaca firman Tuhan, terus tekun mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kidung Jemaat 318, kidung pujian yang sangat indah yang mengatakan, berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Mereka akan merasakan sukacita karena tanpa Tuhan semua tiada lengkap. Orang-orang Kristen pada zaman berdirinya gereja, mereka juga bersama-sama membangun kehidupan kekristenan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka terus membaca firman Tuhan dalam ikatan kasih keluarga, ikatan yang semakin kokoh dan kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa melakukan firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengarkan, tetapi harus kita praktekkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, memberikan kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain. Kehidupan keluarga yang saling menyangkal diri, tidak egois. Menyangkal diri artinya mengalahkan kepentingan diri sendiri. Mau menghadirkan damai sejahtera. Mau menolong satu dengan yang lain. Menjaga kekudusan dan menolak hal-hal yang negatif. Kehidupan dunia yang kadang kita lihat tidak harus kita ikuti, tetapi kita harus berbeda, menunjukkan kehidupan orang percaya yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak selamanya kehidupan perkawinan itu damai-damai saja. Tidak ada perkawinan yang sempurna. Biasa ada masalah, ada keributan dan sebagainya. Tetapi kembali kita mengingat janji perkawinan, bahwa dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, kita harus selalu saling mengasihi, saling menjaga. Dan tidak ada yang dapat memisahkan sampai maut sendiri yang memisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memimpin kita, sehingga kita secara pribadi lepas pribadi, keluarga maupun lepas keluarga, akan menolong kita untuk menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga, kehidupan secara pribadi sebagai orang percaya yang terus memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita.
Amin. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur serta menguatkan iman dan kesetiaan.